Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, jadi terkait dengan Roy Suryo yang hadir dalam Indonesia UGM menggugat ya. Dan dia kemudian menuliskan tulisannya kemarin ya, lagi kampus biru menggugat ya. Blue Campus itu adalah julukan UGM ya, karena dulu ada buku dari Asadi Sregar yang judulnya Cintaku di Kampus Biru. Nah makanya kemudian dia dibilang kampus biru, tapi warna UGM tidak biru sesungguhnya. Lagi kampus biru menggugat, catatan Dr. KRMT Roy Suryo selaku alumnus asli kampus UGM, luar biasa ya. Bulak Sumur 12 Maret 2024. Penjelasan tulisan ini sedikit berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, tidak langsung mencerminkan konsentrasi selaku pemerhati telematika multimedia AI ya, artificial intelligence dan OCB seperti biasanya, tetapi lebih kepada status penulis selaku alumnus asli S1 Komunikasi dan S2 Magister Perilaku dan Promosi Kesehatan Masyarakat kampus UGM tersebut. Meski S3 Doktor Ilmu Manajemen diperoleh melalui kampus lain UNJ, namun itu tidak mengurangi keaslian ijazah S2 dan S2 UGM sebelumnya, bahkan memperkuatnya sesama universitas negeri di Indonesia. Sedangkan kata asli memang perlu dicantumkan karena saat ini masih saja ada orang yang mengaku-aku lulusan S1 atau S2 dari kampus tertentu, namun setelah dicek ternyata kampus tersebut hanya afiliasi atau bahkan setelah disetarakan oleh Kemdikbud Risti malah hanya selevel SMK. Di sisi lain ada juga yang masih dipertanyakan keaslian ijazahnya di pengadilan negeri, padahal kalau mau jujur tunjukkan asli ijazahnya saja pasti sudah langsung selesai masalahnya. Hari ini Selasa 12 Maret 2024 bertepatan dengan hari pertama puasa Ramadan 1445 Hijriah ya. Kampus Biru demikian nama yang sempat diberikan oleh Ashadi Sregar, mantan dosen senior Visipol UGM selaku novelis pencipta ya, benar ya. Cintaku di Kampus Biru 1974 kembali menggelar aksi bersejarah yang hari ini bertajuk Kampus Menggugat, Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi. Aksi yang digelar di Balairung UGM tepat dimulai pukul 14.00 WIB dengan menyanyikan himne Gajah Mada dan pembacaan orasi dari beberapa tokoh sivitas akademika UGM seperti Profesor Ari Sujito belum profesor ya, doktor, Profesor Kuncoro, Profesor Zainal Arifin Muhtar, ya Zainal juga belum profesor, hingga wakil alumni Profesor Busro Muqaddas, Busro juga belum profesor, dan kampus lain Profesor Edi Swandi Hamid ya, bukan Andi ya. Sempat diisi pembacaan puisi dan diakhiri dengan deklarasi berjuluk Kampus Menggugat sebagai puncak acara. Meski acara ini berwujud gerakan moral, namun hal tersebut tidak bisa dianggap remeh sebagaimana yang pernah dilakukan oleh rezim ini sebelumnya. Karena justru inti dari semua sikap dan tindakan masyarakat adalah moral. Manusia yang amoral jelas akan menghasilkan tindakan dan keputusan yang cacat moral dan membahayakan bangsa ini ke depan jika masih dipertahankan. Apalagi kalau semua kesalahan dianggap harus pada pelanggaran yang letterlek hanya yang sudah tercantum dalam apa-apa yang tertulis dalam aturan hukum saja. Artinya saat ini banyak pihak yang sudah tertutup mata hati dan batinnya terhadap gerakan moral seperti ini. Karena banyak yang demi langgengnya kekuasaan rezim sebelumnya rela mengorbankan dalam kurung baca melacurkan daya nalar warasnya dan tidak berpikir rasional menyikapi gerakan-gerakan moral yang rata-rata diusung oleh pihak-pihak independen dari kampus-kampus tersebut. Mereka hanya menganggap gerakan moral adalah gerakan tanpa aksi nyata sehingga menurut mereka bukan gerakan yang pantas ditanggapi. Jadi
Sebagaimana disampaikan dalam 3 poin utama kampus menggugat siang tadi. Pertama, universitas sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah independen yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar, dan penelitian ilmiah. Kedua, segenap masyarakat sipil terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ormas sosial keagamaan, NGO, CSO tidak terkooptasi apalagi menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Selanjutnya ketiga, para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi. Politik dinasti tidak boleh diberi ruang dalam sistem demokrasi. B. Menegakkan supremasi hukum dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kurung KKN tanpa mentolerir pelanggaran hukum, etika, dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Secara serius mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua warga dan tak membiarkan negara dibajak oleh para oligarki dan para politisi oportunis yang terus mengeruk keuntungan melalui kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat pada umumnya. Gugatan kampus biru UGM di atas sekali lagi sangat dalam dan perlu untuk diteruskan, digemakan, dan digelorakan ke semua elemen masyarakat, termasuk kampus-kampus di seluruh Indonesia, karena memang sangat sesuai dengan kondisi faktual saat ini yang dialami Indonesia pasca pembajakan reformasi yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Alhamdulillah gerakan yang sama akan dilakukan juga di kampus UI Salemba besok lusa. Oke, Kamis 14 Maret 2004 jam 10.00 WIB yang akan mengajak akademisi se-Jabodetabek insya Allah menjadi gerakan moral yang lebih besar dan semakin membesar lagi se-Nusantara. Kesimpulannya, janji kemerdekaan sebagaimana yang sudah dicita-citakan oleh para founding fathers, kita harus kembali diwujudkan agar cita-cita 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045 mewujudkan Indonesia emas tetap bisa terwujud dan agar tidak terpuruk jadi Indonesia cemas. Gerakan moral secara etika adalah justru inti dari semua gerakan yang ada, termasuk bila mana harus adanya usulan untuk pengadilan rakyat yang sempat tercetus dalam salah satu orasi kampus menggugat siang tadi. Dr. KRMT Roy Suryo selaku alumnus asli kampus biru UGM. Ya, saudara sekalian, itu dari Roy Suryo ya, mencatat soal kampus biru yang menggugat ya, Blue Campus UGM. Jadi saudara sekalian, sebagai alumnus UGM ya, saya kembali bangga ya dengan kampus yang berani mengatakan tidak kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan tidak membebek, karena kita tahu bahwa awal-awal kampus UGM menjadi backbone dari pemerintahan Presiden Jokowi dengan merekrut rektornya ya, yaitu Profesor Pratikno, dan Profesor Pratikno merekrut orang-orang orang kepercayaannya seperti Ari G. Dwi Payana. Kemudian saya pun pernah direkrut, tetapi bukan karena dari inner circle, tapi membutuhkan orang hukum tata negara, tetapi saya tidak lanjut karena ya tidak ada chemistry. Sekali lagi, dan my capacity is not enough in assisting the minister ya. Karena itu saya memilih mengundurkan diri setelah 4 bulan, dan memang kelihatannya Mr. Pratikno pun tidak ingin saya berlama-lama di sana karena saya termasuk orang yang tidak disiplin ya, dan tidak mau ditundukkan untuk duduk ya, betul-betul loyal pada kekuasaan. Oke, saudara sekalian, mudah-mudahan ya ini memberikan pencerahan ya, dan mudah-mudahan gerakan ini diikuti nanti. UI ikut tanggal 14, kampus mana lagi yang mau ikut gerakan moral, etika, konstitusi ya, ini selain UI siapa lagi, dan mudah-mudahan saya pun bisa hadir ya, berkesempatan di UI misalnya atau di kampus lainnya ya.
Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.